Ini gini. Halo, selamat datang, selamat bergabung di channelnya Supir Taksi Palsu. Kali ini kita mau ngebahas tema Januari horor buat driver online, ojek online, dan mungkin industri Pertaksi onlinean ya. pertaksian ya, dan delivery. Oke, kebetulan malam ini saya kedatangan tamu, Mang Aden. Halo guys. TikToknya itu Driver Beatbox. Driver Beatbox. YouTube-nya apa? Driver Beatbox juga. Driver beatbox juga. Jadi gimana ya? Ngopi dulu kali ya. Ribet-ribet ya ngopi dulu. Jadi gini, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, siklus awal Januari ini benar-benar berat banget buat kita semua, buat driver online maupun ojek online, dan mungkin delivery juga mungkin sama kali ya. Mungkin karena emang siklusnya dari awal Januari, besok mau pilpres, besoknya lagi kita udah masuk bulan puasa, betul nggak? Betul sekali, Beh. Kalau menurut gue sih gini, Januari ini 2024 ya. Gue tuh pokoknya dari awal Januari, tanggal 1. Ini sudah sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 ya, 22, 23, oh ya, 22. Itu sangat sepi sih, Beh, serius. Iya, saya juga ngerasain juga soalnya. Yang biasanya udah setengah ikat, 1 ikat sehari, sekarang itu udah dapat 300.000 aja udah bersyukur banget. Jadi kalau menurut gua mungkin emang itu yang kata Babe omongin tadi, mungkin berbarengan dengan pilpres ya, Be ya. Pilpres sama Puasa, mau bulan puasa. Maret kita udah masuk puasa ya. Bulan Maret ya. Sebelumnya gua juga mau minta ini izin ya buat followernya Babe nih. Ngomong-ngomong soal pilpres nih bulan depan, udah ada pilihan? Ada dong, ada. Rahasia ya guys, ada. Ya, itu rahasia masing-masing ya. Iya. Ya, apapun yang terpilih nanti, siapapun yang penting bisa mengangkat harga dan martabat driver online dan ojek online. Ya, yang penting siapapun presidennya bisa menurunkan potongan aplikator. Betul sekali. Gila loh, potongan aplikasi bisa sampai 35%. Nyadar gak kita? Kayak gitu. Oke, ini kita baru masuk di session perkenalan ya. Nanti kita akan masuk ke session soal tips dan trik mengatasi anyep. Wow. Bagus juga nih, tips dan trik mengatasi anyep tuh kayak gimana. Oke, stay tune di channelnya Supir Taksi Palsu. Oke, balik lagi di channel Supir Taksi Palsu. Ini kita masuk ke peraplikasian. Tadi saya udah bilang soal tips dan trik untuk mengatasi anyep. Kira-kira Mang Aden ada masukan nggak cara mengatasinya? Dulu kan kalau anyep itu uninstall aplikasinya dulu, baru masuk lagi. Tapi kayaknya sekarang udah nggak kayak ngaruh gitu. Sekarang kalau menurut Sekarang saya. nggak ngaruh ya. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut pribadi saya nih, tips and tricksnya Be ya. Babe kan nanya tips and triknya. Ini versi saya ya. Ini tips trik yang saya pakai, Be. Siap. Kalau mungkin sekarang itu kita kalau ngomongin tips dan triknya itu agak susah, Be. Karena aplikator sekarang udah pada pinter juga kalau menurut saya. Iya. Ya. Termasuk ngakalin kita ya. Ngakalin kita ya. Pasti itu. Jarak 10 kilo dibikin 12 kilo. Nah, itu. Gitu. Tapi tarif nggak berubah. Kan ngehe. Tipsnya gini, kalau saya pribadi, kalau emang lagi anyep, ya tipsnya kita harus sabar. Tips ya. Perbanyak doa. Iya, perbanyak doa, harus sabar. Ya, gunakanlah waktu untuk beribadah mungkin ya bagi yang suka beribadah gitu. Ya berdoa intinya, berdoa untuk kebaikan. Itu tipsnya ya. Itu bukan tips namanya, itu saran. Nyuruh. Jadi trik yang gue pakai,
Gue itu sekarang lebih menggunakan yang namanya set tujuan. Nah, kan lagi anyep nih posisinya. Ini trik gue. Ada juga yang pakai trik yang asal ambil. Kalau trik gue selalu pakai set tujuan. Kenapa? Karena set tujuan kalau yang udah tingkatnya gede, udah silver gitu ya, udah dapat 2 set tujuan itu walaupun anyep 1 kali trip udah gede, Be. Oke. Ya, udah gede. Set tujuannya ya ke bandara lah kemana itu trik gua. Tapi ada juga teman gua, Be. Teman gua itu triknya itu dia pakai kayak seperti eh, ambil semua. Kalau posisi lagi anyep ya, anyep banget bener-bener anyep posisi kayak gini, ambil semua. Hemat ambil, apa ambil, cuman lu paling pulang bawa duit 20.000 gitu aja. Kan tips and triknya kan anyep ya kan, Be? Bukan bukan cara cari cuan banyak kan. Betul. Kalau anyep, kalau mau rame ya ambil semua, bener kan? Betul. Ya, resikonya bensin banyak, duit kagak ada. Betul. Oke, ini soal set tujuan nih. Kan itu kan adalah salah satu menu andalan Para driver ya, para Kalau driver. misalnya kita mental kemana, terus kita pengen balik lagi ke kandang lah, ke settingan awal lah, ke tujuan awal. Itu kan cuma 1 kali sehari. Itu tergantung dari level ya. Level. Kalau kayak level anggota di Grab itu cuma 1 kali. Cuma nggak tahu dia kalau level pejuang, Ya. level satria, Iya, dan itu lain-lain. biasanya 2 kali, Be. Ada yang 2 kali. Kadang 2 kali ya. Itu masih mending lah kalau mau 2 kali. Cuma kan permasalahannya sering terjadi pas ngeset tujuan tuh gak dapet. Nah, Ngakalinya gimana tuh? jadi gini, Be ya. Itu pertanyaan sebenarnya agak sulit banget untuk dijelaskan ya. Karena emang ngalamin kita emang ngalamin ya kan? Ya, gimana ya? Pertama, sekarang kan semua aplikasi kan kalau emang set tujuannya ke arah bandara ya, yang setahu saya ya, Oke. yang mungkin sekarang bisa disebut kayak diarahkan aplikasi-aplikasi itu yang di bandara itu diarahkannya ke bandara semua. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, Be ya. Orderan set kalau ke bandara itu mungkin ya prioritas dulu gitu. Yang kayak gitu. Jadi kalau seandainya yang lain bisa sebenarnya bisa dapat kalau seandainya di situ nggak ada driver yang bandara. Kalau set bandara ya, tapi kalau set yang lain, kalau menurut gua sih ya melipir dikit lah ya. Kalau menurut saya sih. Yang pasti set bandara lo bakalan kalah sama taksi biru. Nah, Itu doang masalahnya. Kalau ada taksi biru nongkrong di sekitaran lo udah lewat lo. Itu sering terjadi pada saat gue nongkrong di Bintaro, Transpark khususnya ya, tempat pangkalan gue lah. Kalau ada taksi biru di situ, anak-anak udah pada ngeset bandara, udah lewat, tunggu taksi biru dapat dulu baru giliran kita ada. Nah, yang jadi pertanyaan yang tadi itu, kan ini set tujuan kan kadang suka dapat, kadang suka enggak. Cara ngakalinya, itu tadi belum dijawab tuh, cara ngakalinya tuh. sebenarnya sih ini bukan gua menyuruh kalian ya. Sebenarnya bukan menyuruh kalian, cuman kebanyakan yang kita pakai nih, Be. Kita itu biasanya kalau set tujuan, kalau aplikasi paman mungkin ya, Iya. itu bisa diakalin, Be. Bisa diakalin, bisa yang punya 1 set tujuan tuh bisa sampai 2 kali. Mungkin nggak tahu semenjak update mungkin ada perubahan lagi atau gimana. Iya. Biasanya gitu. Ada caranya. Caranya itu mungkin kalau gue bilang di sini kayaknya takut gue ya. Takut berubah lagi nanti. Takut diperbaiki lagi. Kalau ada orang-orang Tapi nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, dibocorin aja. Dibocorin aja. Itu sebenarnya bug sih. Kalau menurut gue bug aplikasi. Bug aplikasi itu bisa namanya yang set tujuan, tapi lu masih bisa ngambil set tujuan selanjutnya. Caranya ya paksa berhenti. Aplikasinya paksa berhenti, lu login lagi, habis itu lu selesain, pasti itu nongol lagi. Oh gitu. Ya, Catat. Ya catat. ya. Yang gua sering lakukan ya untuk kemarin-kemarin. Tapi kalau seandainya emang ada update, nggak tahu caranya, mungkin ada lagi. Semua aplikasi itu pasti ada yang namanya bug. Bug itu kayak apa sih namanya? Sistem yang bisa diakalin gitu. Siap.
Oke ya, jadi itu ya cara ngakalin set tujuan kalau misalnya kita nggak dapat, terus sama kalau misalnya anyep, ambil semua orderan yang ada, nyalain semua apa Aplikasi yang namanya, ada. iya pokoknya fasilitas yang ada di aplikasi, hemat kayak atau apa namanya Express dan lain-lain. Kalau di Gokar gua nggak tahu, lupa. Tapi yang Gosen, pasti gosen. iya Gosen. Tapi itu cara untuk ngakalin kalau misalnya akun kita anyep. Oke? Nah, itu salah satunya tuh bagus tuh, Oke. benar. Jadi untuk ngakalin tips sama trik mengatasi akun yang anyep seperti yang itu tadi, saya tambahin kalau misalnya akun kita memang anyep, kita lihat saldo dompet kredit kita tuh ada apa Nah, enggak. benar. Itu juga perlu ditambah. Kalau Itu- di GR itu ngaruh kan, itu. di GR kan minimal 30.000. Di GO saya kurang tahu berapa minimalnya sekarang. 10.000 bisa. 10.000 bisa ya berarti ya. Oke, jadi itu ditambah. Kalau misalnya emang nggak dapet juga, Pulang. pulang. Nggak, pulang dulu, dan pulang dulu. Harus bekerja keras Kalau kita. Lo nyalain deh mode andalan itu, Ya. hemat. Paling Hemat. itu. Sama, jangan kalah ibaratnya kita bisa akal-akalin, kita juga harus bisa ngakalin. Ya, Kayak contoh kita harus sabet penumpang dengan kata-kata mulut kita nih. Ya. Buat offline-an gitu, Bang. oke. Nah, sip. ketika anyep kita punya cadangan gitu maksudnya gitu kan. Oke. Nah, itulah yang tadi gue bilang, yang sering gue omongin di VT gue. Kita harus kalau bisa ya, sama penumpang itu kita tawarin juga opsi. Bu, Pak, Mbak, Mas, misalnya. Kalau misalnya butuh besok butuh diantar, bisa hubungin saya nih, nomor HP saya. Kayak gitu. Jadi kita cari offline juga. Jadi jangan terfokus sama aplikasi aja. Nah, Gitu, Bang. itu. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Ya, tips dan triknya. Tips dan trik mengatasi anyep. Kita masih ada satu sesi lagi, yaitu tentang biaya-biaya yang harus kita keluarkan pada saat kita on beat. Oke, stay tune. Balik lagi di supir taksi palsu dan Mang Aden. Halo. Sekarang kita mau ngomongin tentang biaya nih. Biaya per hari yang kita keluarkan itu harus sebanding atau gimana nih? Ada tips atau ada tipsnya nggak? Kira-kira kan kita tuh butuh pertama Modal. bensin ya, modal ya. Ini modal nih, bensin. Yang kedua mungkin kalau yang suka ngerokok ya pasti rokok sama makan. Kira-kira terus kalau misalnya nih yang unitnya itu dari aplikator misalnya, ntar mati itu lampunya. Oke, balik lagi di supir taksi palsu dan Mang Aden. Ini pembahasan yang terakhir ya di video saya yang sekarang. Itu soal modal. Sebetulnya kan kita kan kalau mau on beat nih ya, yang pertama bensin, Pasti. kalau yang ngerokok ya pasti rokok sama uang makan. Itu ada tipsnya nggak supaya sama satu lagi, kalau mobilnya itu dari aplikator, kalau di Gojek apa GoFleet ya. GoFleet, kalau di Grab kan Sahabat SR ya? rental. SR ya, sahabat rental ya. Ada tips nggak biar nggak boncos? Oke. Oke, pertanyaannya sangat-sangat sulit. Jadi gua jadi ini mau menjawab pertanyaan dari Babe Ali ya. Ini versi gua. Sekali lagi ini versi gua, mungkin ada yang versi lain ya mungkin ya, Be ya. Kalau versi gua sih Nggak untuk apa-apa, nanti komen aja. ya ngomen aja di bawah versi-versi kalian ya. Di bawah itu versi kalian seperti apa untuk kayak modal pertama yang harus dikeluarkan saat on beat ya, Be ya. Kalau gua pribadi 200.000 harus pegang. Minimal. Yang bisa dibawa pulang itu misalnya. Minimal yang dibawa pulang. Minimal modal dulu, Be. Oh, modal. Minimal modal itu 200.000 harus bawa, Be. Bawa ya, bawa 200.000.
Mungkin kalau seandainya emang bensinnya lagi nggak ada, Be, kita isi dulu ya minimal 50.000 lah gitu. Untuk mobil yang irit, yang LCGC. Nah, 50.000 itu sisanya buat makan, buat rokok. Kalau gua kan rokok ya, gua kan rokok. Jadi gua harus beli rokok sama makan itu. Jadi gua modalin segitu, terus gua narik. Habis narik, gua harus gunain nih caranya gua harus gimana cara 200.000 ini gitu kan. Harus gua balikin lagi sama gua harus dapat untung. Oke, sip. Ya kan? Kalkulasinya gini. Kalau pribadi gua ya, gua nggak pernah yang namanya melipir gitu. Oke. Dapat order, ceder, ambil orderan, kita nganter contoh ke daerah Bintaro gitu kan. Turun situ. Gua nggak jauh dari tempat titik gua nurunin orang itu, gua paling melipir 10 meteran atau 1 kilo. Untuk irit bensin, Be, sebenarnya. Ya. Untuk mungkin rokok sama makan kita pakai modal yang kita dulu. Nah, sama jangan pernah lu ambil orderan yang jaraknya tidak masuk akal. Oke. Itu bisa boros, Be, ke bensin. Sekarang gini, Bang. Itu, Bang. Ya. Kalau soal jarak mungkin kita semua pada paham ya. Iya. Tarifnya. Nah, itu menyesuaikan. Kayaknya perlu maksudnya. bikin satu sesi lagi soal tarif. Iya, harus ini. Buat centilan ini. Iya, buat biar centilan. didengar ini, biar didengar. Gitu. Nah, sekarang gini. Berarti untuk masalah apa namanya tadi yang tips yang untuk modal kita Iya, tadi itu modal. harus disesuaikan dengan apa yang kita Nah, dapat. iya. Ya, Jadi misalnya kayak tadi. modal 200 lu targetin sehari itu lu harus dapat 600 contoh. Oke. Lu modal 200 600 lu pegang nih contoh 400.000 lu udah bensin 100.000 itu balik sama 200 lu 400.000 lu 200.000 bisa bawa pulang gitu. Maksudnya gitu. Oke, kalau masih belum jelas kita bisa diskusi di Ya, kolom komentar. kolom komentar aja. Jadi itu hanya sekedar apa yang gua alamin dan apa yang gua rasakan gitu. Jadi banyak sih driver-driver yang kalau menurut gua driver-driver sekarang itu ada yang males, ada yang rajin, Bang. Siap. Betul. Ada yang males, ada yang rajin. Jadi kalau semisal contoh kalian benar-benar ingin kerja gitu. Ini saran aja buat kalian benar-benar ingin kerja, udah ambil aja semua orderan ambil. Tapi jangan mengeluh kalau seandainya emang tarifnya kurang gitu kan. Jadi teman gue juga ada yang main poin ya kan, ada juga yang sortir ya kan. Itu sebenarnya siklus main poin sama sortir sebenarnya saling menguntungkan. Kalau bisa dibilang simbiosis mutualisme kalau pertumbuhan itu kayak gitu tuh. Jadi saling nguntungin. Kenapa gua bilang saling nguntungin, Be? Karena yang sortir butuh argo kecil, butuh argo gede. Yang main poin butuh argo kecil karena dia butuh poin. Ya. Jadi saling menguntungkan kalau menurut gua pribadi. Gua sortir nih. Berarti gua nyarinya yang 60.000 ke atas gitu. Oke. Nah, kalau seandainya 20.000 masuk ke yang main poin, bahagia banget dia pasti. Oke. Ya kan? Coba kalau yang main poin dapatnya argo gede. Udah mah tinggal 100 poin lagi, dapatnya ke jauh gitu. 200 poin lagi dapatnya ke jauh. Otomatis dia nggak dapat bonus dong gitu. Nggak dapat insentif dong gitu kan. Nah, jadi janganlah kalian ibaratnya apa sih namanya? Membandingkan main poin sama nggak main poin, sama main sortir. Sortir menguntungkan buat kita. Poin juga nguntungin buat kita. Karena apa? Saling menguntungkan gitu. Nah, si pemain poin dia pasti nyortir juga, argo gede dia lewatin. Dia ngambilnya argo yang kecil. Nah, argo gede pasti ngakunya ke yang sortir kan, ibaratnya gitu. Jadi di sini tuh kalau menurut gua saling menguntungkan lah gitu. Berakhir sudah podcast saya bersama Mang Aden. Jangan lupa makasih banyak. di komen, like dan share. Jangan lupa subscribe juga channel Super Taksi Palsu. Kita ketemu di podcast selanjutnya tentang taksi online. Terima kasih banyak Pak. Gue pertanyaannya begini. Ya,